bukankah seorang advokat sebelum menjalankan tugas profesinya terlebih dahulu dia diambil sumpah dan mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isran Law. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, beberapa hari yang lalu KPK telah menangkap dan menetapkan 10 orang menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap. Seperti kita ketahui bahwa kasus suap atau tindakan menyuap ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Itu teman-teman ya. Nah, jadi suap ini ya berarti ada pemberi dan ada penerima. Nah, itulah suap. Nah, 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini 6 dari lembaga Mahkamah Agung, 2 dari oknum pengacara, dan 2 orang lagi dari orang yang sedang berperkara. Nah, 10 orang ini salah satu diantaranya adalah wakil Tuhan, seorang hakim agung oknum yang diduga telah menerima uang kurang lebih 800 juta rupiah. Apakah kurang fasilitas tunjangan yang diberikan oleh negara kepada mereka atau bagaimana? Saya tidak tahu ya. Namun pada kesempatan ini saya hanya ingin membahas mengenai advokat ya, pengacara. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa karena sudah lupa akan sumpah dan janjinya atau bagaimana teman-teman ya? Bukankah seorang advokat sebelum menjalankan tugas profesinya terlebih dahulu dia diambil sumpah dan mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan? Nah, baik teman-teman, merujuk pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat, maka advokat sebelum menjalankan tugas profesinya maka terlebih dahulu ya dia wajib diambil sumpahnya berdasarkan agamanya dan mengucapkan janji menurut agamanya. Nah, baik teman-teman, berikut saya akan bacakan bunyi atau lafaz daripada sumpah atau janji advokat. Nah, bunyinya seperti ini ya. Demi Allah saya bersumpah, ini atas nama Allah, advokat itu berjanji dan bersumpah. Pertama, bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Selanjutnya, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Selanjutnya, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Selanjutnya, bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Demikian. Nah, ini bunyi daripada sumpah atau janji para advokat
sebelum menjalankan tugas profesinya. Nah, ini kenapa bisa terjadi ya? Oknum advokat ditangkap tangan. Apa mungkin karena lupa terhadap sumpah dan janjinya? Dan saya yakin semua institusi lembaga ya pasti mempunyai atau pernah mengucapkan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas profesinya. Entah itu presiden, menteri, kepolisian, TNI, perawat, dokter, dan lain-lain. Semua punya sumpah dan janji. Nah, apabila janji itu, sumpah itu dilanggar, maka tentu ada aturan mainnya, ya. Ada aturan mainnya, ada kode etik yang harus dijunjung tinggi. Apabila terbukti melanggar etik, maka akan diproses secara hukum. Nah, ada beberapa hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh advokat, dan bukan hanya advokat saja, tetapi terhadap lembaga atau institusi lainnya. Pertama, dia harus bertanggung jawab dengan Tuhannya. Kedua, bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan yang telah dilakukannya itu, bertanggung jawab terhadap hukum, bertanggung jawab terhadap profesinya, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, khususnya kepada klien-kliennya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita berharap seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pencari keadilan, tetap percaya pada lembaga penegakan hukum, bahwasanya mereka-mereka ini yang telah tertangkap tangan hanyalah segelintir oknum, dan ingat, mereka tidak mewakili lembaga atau institusi mereka masing-masing. Nah, harapan kita, masyarakat tetap percaya kepada lembaga penegakan hukum, kepada lembaga peradilan, bahwasanya tetap kokoh dalam hal menegakkan hukum, dalam memberikan keadilan yang seadil-adilnya, teman-teman. Itu ya, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam keadilan.